كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada anak-anakku semuanya, putra-putri SMA maupun SMK yang kami sayangi, alhamdulillah kami bisa menghadirkan video-video untuk melanjutkan proses belajar mengajar di pondok kita yang kita cintai. Untuk itu nanti mohon anak-anakku semuanya dipelajari betul, dicatat, maka persiapkanlah alat tulis karena nanti kita akan memasuki ujian semester akhir ya. Namun sebelumnya marilah kita bersama membaca Ummul Kitab. Dilanjutkan nanti ada doa, ada apa itu? Bacaan Nazm Asmaul Husna seperti yang dibaca ketika belajar di pesantren maupun di sekolah. Marilah kita baca bersama Ummul Kitab. Talaban lirza ilah wa li syaitu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li futuhi qulbina wa lima nawaina fi qulbina wa li salamatina min bala'i dunya wa dzabil akhirah wa li salamatina min wabai corona bi barakatihim wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Doa sebelum belajar. Ya Allahu ya Karim ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifina ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidni ilma warzuqni faman amin. Nazam Asmaul Husna. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya ya Mubdi'u ya Mu'itu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajabur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a
ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Ariyah atau pinjaman. 1. Saling membantu sesama manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi khalqan khalaqahum lihawaijin nasi yafraghun nasu ilaihim fi hawaijihim ulaikal aminuna min adzabillah. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad, Salah, semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah alaihi kepada Nabi Muhammad, wasallama, dan semoga Allah memberi keselamatan. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, khalqun, ada makhluk, khalaqahum, yang Allah ciptakan mereka, li hawaijin nasi, untuk kebutuhan manusia. Yafrahu, meluangkan waktu siapa annasu, manusia, ilaihim, untuk mereka, fi hawaijihim, di dalam memenuhi semua kebutuhan mereka. Ulaika, adapun mereka itu al-aminuna, orang-orang yang aman, min adzabillahi, dari siksanya Allah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia meluangkan waktu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang aman dari siksa Allah. Hadis riwayat Imam Tabarani. Ancaman menyakiti tetangga. 1.
berkata baik atau diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yaqul khairon aw liyaskut. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad, sholat semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah alaihi kepada Nabi Muhammad, wasalama, dan semoga Allah memberi keselamatan. Man barang siapa, karena yang ada itu yu'minu beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fala yu'dhi, maka janganlah menyakiti jarohu pada tetangganya. Waman, dan barang siapa, karena yang ada itu yu'minu beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fal yukrim, maka muliakanlah dhaifahu pada tamunya. Waman, dan barang siapa, karena yang ada itu yu'minu beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, falyaqul, maka berkatalah khairon, akan perkara baik, auliyaskut, atau diamlah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari. 2. Keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi, wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad
Shalla semoga memberi rahmat. Siapa Allahu Allah alaihi kepada Nabi Muhammad. Wasallama dan semoga Allah memberi keselamatan. Khairul ashabi adapun sebaik-baik sahabat. Indallahi di sisi Allah Ta'ala itu khairuhum sebaik-baik mereka li sahibihi kepada sahabatnya. Wa khairul jironi dan sebaik-baik tetangga. Indallahi di sisi Allah Ta'ala itu khairuhum sebaik-baik mereka lijarihi kepada tetangganya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah Ta'ala ialah mereka yang paling baik kepada temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Ancaman ghosab. 1. Larangan mengambil hak orang lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi shibrun bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardina. Waqala dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad, sholat semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah alaihi kepada Nabi Muhammad. Wassalama dan semoga Allah memberi keselamatan. Man barang siapa akhadha yang mengambil minal ardi dari bumi sibron satu jengkal bi ghairi haqqihi dengan tanpa haknya khusifa maka ditenggelamkan siapa bihi man yaumal qiyamati pada hari kiamat ila sab'i ardina sampai kedalaman 7 lapis bumi. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ia ditenggelamkan pada hari kiamat sampai kedalaman 7 lapis bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis kedua, ancaman melakukan ghosab. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man ghasaba rajulan ardon zulman laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanu.
Waqala dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad, sholat, semoga memberi rahmat siapa Allah alaihi kepada Nabi Muhammad, wasalama dan semoga Allah memberi keselamatan. Man barang siapa ghosoba menggosop rojulan pada seseorang ardon bumi zulman dengan aniaya, laqiya maka bertemu siapa Allah wa adapun Allah alaihi kepadanya itu ghadbanu murka. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menggosok tanah seseorang secara aniaya, niscaya ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Hadis riwayat Tabrani. 3. Haram harta orang Islam atas orang Islam lainnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayakhudha asa akhihi bi ghairi tibi nafsin minhu. Waqala dzalika li syiddati harramallahu mimma lil muslimi alal muslimi. Waqala dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad, sholat semoga memberi rahmat siapa Allah alaihi kepada Nabi Muhammad, wasalama dan semoga Allah memberi keselamatan. La yahillu tidak halal li muslimin bagi orang Islam apa yakhudha mengambil aso akhihi pada tongkat saudaranya bi ghairi tibi nafsin dengan tanpa kerelaan hati minhu darinya. Waqala dan beliau bersabda, dalika adapun demikian itu li syiddati harrama karena sangat mengharamkan siapa Allah mimmalil muslimi dari hartanya orang Islam alal muslimi atas orang Islam yang lain. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi orang Islam mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa kerelaan hatinya. Beliau bersabda demikian karena Allah sangat mengharamkan harta orang Islam atas orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
5. Larangan menghina saudaranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi alal muslimi haramun maluhu wa irduhu wa damuhu. Hasbumri'in minasyarri ayyahqira akhahu al-muslimah. Waqala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad, sholat semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah alaihi kepada Nabi Muhammad, wasalama, dan semoga Allah memberi keselamatan. Kullul muslimi, adapun setiap orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam lainnya, itu haramun, haram, apa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan harga dirinya, wa damuhu, dan darahnya. Hasbumri'in, cukuplah seseorang, minasyari, dari berbuat kejahatan, apa ayah kiro, menghina, akhohu, pada saudaranya, al-muslimah, yang muslim. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang Islam terhadap orang Islam lainnya haram hartanya, kehormatannya, dan darahnya. Cukuplah seseorang dianggap berbuat jahat ketika ia menghina saudaranya. Hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. 3. Larangan membiarkan tetangga kelaparan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bata syab'ana wa jarhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad, sholat semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah alaihi kepada Nabi Muhammad, wasalama, dan semoga Allah memberi keselamatan, ma amana, tidaklah beriman, bi kepadaku, siapa man, orang, bata, yang semalaman, itu syab'ana, kekenyangan, wajaruhu, adapun tetangganya, itu ja'iun, kelaparan, ila jambi, sampai ke lambungnya, wahuwa, adapun dia, itu ya'lamu, mengetahui. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kekenyangan, sedang tetangganya kelaparan sampai ke lambungnya, padahal ia atau orang yang kekenyangan mengetahui.
Hadis riwayat Imam Tabarani. 4. Ancaman membahayakan tetangga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, wala yadkhulul jannata hatta ya'mana jaruhu bawa'iquhu. Waqala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad, sholat, semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah alaihi kepada Nabi Muhammad, wasallama, dan semoga Allah memberi keselamatan, la yastaqimu, tidak akan lurus, apa imanu abdin, imannya seorang hamba, hatta yastaqima, sehingga lurus, apa qalbuhu, hatinya, wala yastaqimu, dan tidak akan lurus, apa qalbuhu, hatinya, hatta yastaqima, sehingga lurus, apa lisanuhu, lisannya, wala yadkhulu, dan dia tidak akan masuk, al jannata, ke dalam surga, hatta ya'mana, sehingga merasa aman, siapa jaruhu, tetangganya, bawa'iquhu, pada bahayanya. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak lurus iman seseorang, tidak lurus iman seorang hamba, sehingga lurus pula hatinya, dan tidak lurus hatinya sehingga lurus lisannya, dan ia tidak masuk surga sehingga tetangganya aman dari bahayanya atau kecelakaan yang ditimbulkan olehnya. Hadis riwayat Imam Ahmad.